Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggita Naila Dwi Hartika dengan NIM akhir 082 dari kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan etnografi by Creswell. Jadi etnografi ini adalah pendekatan yang kualitatif yang berfokus kepada kelompok budaya, bukan kepada individu, dan bertujuan untuk mendeskripsikan dan menafsirkan pola perilaku, nilai, keyakinan, dan bahasa yang dimiliki bersama oleh suatu kelompok. Dan Etnografi ini memiliki ciri dan tantangan. Cirinya itu yang pertama itu menghasilkan deskripsi menyeluruh tentang budaya, yang kedua mencari pola mental maupun material dalam kehidupan kelompok, serta menggabungkan perspektif emik yaitu orang dalam dan etik yaitu si peneliti. Dan tantangan utamanya yang pertama itu adalah perlunya kerja lapangan yang panjang. Lalu yang kedua itu keterbatasan akses pada kelompok budaya dan tuntutan peneliti untuk adil antara pandangan partisipan dengan interpretasi ilmiah. Terdapat dua jenis etnografi. Yang pertama itu ada realis etnografi yang objektif, yang ditulis dengan suara orang yang ketiga, serta yang kedua itu kritikal etnografi, yaitu yang berpihak kepada kelompok tertindas dan menyoroti isu kekuasaan, dominasi, dan ketidakadilan. Terdapat prosedur etnografi. Yang pertama itu menentukan kesesuaian desain jika ingin menggambarkan budaya kelompok. Lalu yang kedua itu mengidentifikasi polanya. Lalu yang ketiga itu menentukan jenis etnografi yaitu realis ataupun kritis. Lalu selanjutnya itu melakukan kerja lapangan. Terus habis itu menganalisis data dan deskripsi detail hingga tema, dan akhirnya menyusun potret budaya yang holistik. Lalu masuk ke dalam coding dalam etnografi. Yang pertama itu ada theoretical lens, yaitu teori ataupun perspektif yang digunakan, misalnya feminis ataupun kritis. Lalu yang kedua itu ada description of the culture, yaitu gambaran rincian budaya, kebiasaan, bahasa, dan pola interaksi. Lalu yang ketiga itu ada analysis of theme. Jadi terdapat identifikasi tema-tema utama dalam kehidupan kelompok. Selanjutnya itu ada field issues ataupun tantangan, kendala yang dihadapi saat penelitian lapangan seperti akses ataupun respon partisipannya. Lalu selanjutnya itu ada interpretation, yaitu makna yang ditarik peneliti dari data termasuk dampak sosial budaya. Lalu yang terakhir itu ada cultural portrait, yaitu penyajian potret budaya yang utuh yang menggabungkan pandangan antara emik dan etik. Saya langsung masuk ke dalam analisis jurnal dari Istianto dan Novianti 2018 yang berjudul Etnografi Komunikasi Komunitas yang Kehilangan Identitas Sosial dan Budaya di Kabupaten Cilacap. Jadi, penelitian ini menyoroti komunitas di Cilacap yang mengalami kehilangan identitas sosial dan budaya akibat modernisasi. Dari sisi theoretical lens, penelitian ini menggunakan teori etnografi komunikasi by Del Hymes serta teori identitas sosial Tajfel untuk melihat pola komunikasi ini sebagai bagian dari budaya. Lalu description of the culture-nya menggambarkan masyarakat pesisir Cilacap yang awalnya komunal dan religius, namun bergeser menjadi individualistis dengan bahasa daerah yang makin jarang dipakai. Lalu tema yang muncul itu antara lain yang pertama itu ada pergeseran komunikasi sebagai tanda hilangnya identitas. Yang kedua itu ada dampak modernisasi yang melemahkan solidaritas, lalu kesenjangan komunikasi antar generasi, serta pentingnya revitalisasi komunikasi budaya. Dan dalam file isusnya, peneliti ini menghadapi kesulitan karena informan ini enggan membicarakan tradisi lama dan kegiatan adat yang sudah jarang dilakukan. Lalu interpretasinya menunjukkan bahwa hilangnya identitas budaya ini merupakan konsekuensi ambivalen dari modernisasi, yaitu ekonomi meningkat tetapi nilai lokalnya tergerus. Dan akhirnya cultural portraitnya memperlihatkan bahwa komunikasi kini lebih banyak berlangsung secara digital dan berorientasi ekonomi, sehingga untuk memulihkan identitas diperlukan penguatan kembali bahasa, ritual, dan ruang dialog lintas generasi. Lalu selanjutnya itu ada analisis selanjutnya itu dari Caturyasari dan Mulyani dan Mahdarani 2021 dengan judul Penelitian Etnografi dalam Budaya Pesta Serang, internalisasi nilai-nilai Pancasila penguat jati diri bangsa. Jadi mengkaji tradisi Pesta Serang ini sebagai wadah internalisasi nilai Pancasila. Dari sisi theoretical lensnya, peneliti ini memakai etnografi budaya dan teori nilai simbolik untuk melihat tradisi sebagai ruang aktualisasi ideologi bangsa. Lalu description of the culture-nya yaitu menunjukkan Pesta Serang ini sebagai pesta tahunan masyarakat pesisir yang berisi doa, arak-arakan, perahu, dan pembagian hasil laut
laut yang meneguhkan solidaritas dan persatuan. Lalu temanya itu ada 4, yaitu yang pertama aktualisasi nilai Pancasila, lalu yang kedua gotong royong sebagai kekuatan sosial, lalu ketiga fungsi budaya sebagai pendidikan karakter, dan yang terakhir itu ada tradisi sebagai benteng identitas nasional. Dan file isusnya yaitu peneliti ini menghadapi kesulitan memahami makna simbolik ritual, membangun akses keinforman serta menjaga sensitivitas budaya. Lalu interpretasinya penelitian ini bahwa pesta Serang ini menjadi manifestasi nyata Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan berfungsi sebagai instrumen pendidikan karakter bangsa, dan akhirnya cultural portraitnya memperlihatkan bahwa pesta Serang ini bekerja melalui ritual, kebersamaan dan simbolis yang menjadikan nilai Pancasila ini tertanam dalam kehidupan masyarakat serta memperjuangkan jati diri bangsa. Terus selanjutnya itu ada analisis jurnal by Nugroho, Cahyana dan Falah 2021 dengan judul penelitian antropologi kajian etnografi visual pada kain tapis. Jadi penelitian jadi analisis ini mengkaji kain tapis Lampung sebagai warisan budaya yang syarat makna simbolik. Dengan theoretical lensnya menggunakan etnografi visual, kain tapis ini dipandang sebagai teks budaya yang mempresentasikan identitas, status sosial, dan filosofi hidup masyarakat Lampung. Lalu description of the culture-nya menunjukkan bahwa kain ini tuh ditenun oleh perempuan dengan penuh ketelitian dan doa, lalu memadukan motif flora, fauna, dan geometri sebagai lambang kesuburan, keseimbangan, dan tatanan nasional. Kemudian analisis of terms-nya itu yang pertama itu ada kain tapis sebagai identitas budaya. Lalu yang kedua itu ada fungsi simbolik sebagai komunikasi sosial. Lalu yang ketiga peran perempuan sebagai agen pelestarian. Lalu yang keempat itu ada serta adaptasi tradisi ke desain modern. Lalu file isus yang ditemukan itu yang pertama itu adalah sulitnya menginterpretasikan makna visual karena berbeda antara komunitas dan terbatasnya akses pada pengrajin tradisional. Lalu interpretasinya penelitian ini menegaskan bahwa kain tapis ini bukan hanya artefak estetis, melainkan simbol integrasi seni, spiritual, dan identitas sosial sekaligus ritual budaya yang menanamkan nilai ketekunan dan rasa syukur. Dan akhirnya cultural portrait ini menggambarkan praktik tenun sebagai ruang ekspresi estetis dan spiritual yang menjaga kesinambungan tradisi sekaligus membuka ruang inovasi menjadikan kain tepis identitas kolektif masyarakat Lampung. Baik, analisis jurnal selanjutnya itu dari Trilisiana dan Wahyuno pada tahun 2017 dengan judul studi etnografi pendidikan pada SMA Negeri 6 Yogyakarta, ketahanan dan ketidaktahanan belajar kelompok. Jadi jurnal ini tuh mengkaji dinamika belajar kelompok di SMA Negeri 6 Yogyakarta untuk memahami faktor ketahanan dan ketidaktahanan siswa dalam belajar bersama. Dengan theoretical lensnya etnografi menggunakan etnografi pendidikan. Sekolah ini dipandang sebagai komunitas budaya yang mempengaruhi interaksi dan norma siswa. Lalu description of the culture-nya yaitu menunjukkan adanya nilai kebersamaan, disiplin, dan tanggung jawab yang mewarnai hubungan sosial. Tetapi juga muncul kelompok yang rapuh karena lemahnya koordinasi. Lalu tema yang ditemukannya itu yang pertama ada ditemukannya bahwa rasa saling percaya dan komunikasi terbuka memperkuat ketahanan kelompok. Sementara konflik dominasi individu dan lemahnya komitmen melemahkannya dukungan guru dan budaya sekolah inklusif menjadi faktor penguat. Lalu fight issues yang dihadapi dari peneliti ini adalah yang pertama itu menjaga keaslian interaksi siswa, lalu menghadapi dinamika kelompok yang berubah. Terus yang ketiga menafsirkan perilaku nonverbal secara hati-hati. Lalu interpretasinya penelitian ini menegaskan bahwa ketahanan belajar kelompok ini lebih ditentukan oleh nilai sosial dan budaya kerjasama dibanding sekedar kemampuan akademik. Dan akhirnya cultural portraitnya memperlihatkan bahwa pembelajaran kolaboratif di sekolah ini menjadi cerminan budaya Yogyakarta yang menekankan harmoni, gotong royong, dan pendidikan karakter melalui interaksi sosial. Baik, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.